Shalom shalom komunitas IPM yang luar biasa. Sahabat, Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Beda teman biasa dengan sahabat terletak pada jiwa yang rela berkorban di saat dalam kesukaran. Kalau teman biasa, mereka cenderung tidak mau menolong dalam masa kesukaran. Namun kemampuan seseorang menolong pun ada batasnya. Di saat Anda menemukan batas itu, jangan Anda kecewa. Kita juga harus memahami, hanya Tuhan yang memiliki kasih dan kemampuan yang tidak ada batasnya. Menuntut sahabat kita memahami dalam segala hal itu juga suatu keegoisan. Masalahnya sering pikiran kita membatasi kemampuan Tuhan yang tidak terbatas itu untuk menolong kita. Tuhan terlalu kaya dengan caranya untuk menjangkau dan menolong kita yang hidup mengandalkan Tuhan, bahkan memberi yang terbaik untuk kita yang dikasihinya. Semua orang, siapapun dia, kaya, miskin, tua, muda, membutuhkan sahabat. Karena tanpa sahabat, dia akan sangat merasakan betapa beratnya hidup ini. Manusia makhluk sosial, perlu didengar dan mendengar untuk meringankan beban kehidupan. Beban kehidupan itu tidak hanya berbicara masalah materi atau uang, tetapi juga berbicara mengenai pergumulan hidup, kesendirian, kesedihan, kesukaran, kesakitan, dan penderitaan lahir dan batin. Bagaimana mungkin kita bisa berbicara? Bagaimana mungkin kita bisa menanggung sendirian? Kita memerlukan seorang sahabat. Mazmur 90 ayat 10 berkata, masa hidup kita 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Komunitas IPM yang diberkati, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa pemazmur berkata demikian? Tidak semua penderitaan dan kesengsaraan itu untuk menghancurkan kehidupan kita. Tidak semua. Bahkan banyak sekali penderitaan dan kesukaran itu adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan masa depan. Ada semangat juang yang dihasilkan oleh penderitaan dan kesengsaraan. Dalam masa-masa pencobaan ini, kita perlu dekat dengan Tuhan dan baik sekali memiliki sahabat yang takut akan Allah dan mengenal jalan-jalannya dengan benar. Galatia 6 ayat 2-4 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tidak ada manusia super, semua orang adalah manusia biasa. Memang ada orang yang sangat kuat mentalnya, tetapi di saat-saat tertentu dia tetap membutuhkan seorang sahabat. Bagaimana seseorang melewati masa tersulit dalam hidupnya? Kalau Anda sudah berkeluarga dan Anda sepakat dengan pasangan Anda, walaupun Anda sedang menghadapi kesulitan dan penderitaan, Anda akan merasa lebih kuat karena pasangan Anda terus mensupport menjalani kesulitan itu dengan ketabahan. Di negara maju, semua orang sibuk, semua akan mementingkan privasinya sendiri dan tidak mau atau kurang bersosialisasi. Akhirnya mereka tidak berhasil menemukan sahabat. Mereka memelihara anjing, kucing, dan sebagainya untuk pencariannya seorang sahabat. Terkadang mereka ajak binatang peliharaannya berbicara. Walaupun anjing itu tidak bisa menjawab, tetapi dengan mereka berbicara, beban mereka dapat lebih diringankan. Dan tidak jarang saat mereka sedang berbicara dengan anjingnya, tiba-tiba ada ide yang muncul dan itu bisa
menjadi solusi yang baik untuk persoalan dan permasalahannya. Kenapa demikian? Karena saat mereka berbicara permasalahannya, mereka juga dengan tidak sengaja sedang berpikir, jadi pikirannya pun turut bekerja. Saking butuhnya manusia akan sahabat, bahkan tidak jarang binatang peliharaan diajak tidur dalam kamar untuk membunuh rasa sepi yang begitu mencekam di dalam hidup mereka, di dalam kesendirian mereka. Komunitas EPM diberkati. Kenapa orang memilih misalnya anjing sebagai sahabatnya? Karena anjing tidak menyibukkan diri dengan urusannya sendiri. Setiap waktu dia dipanggil, dia akan datang dengan gembira. Setiap waktu dia diajak jalan-jalan, dia akan menyambut dengan senang dan bergairah. Dia pasti mengikuti. Berbeda dengan teman, kita ajak jalan-jalan mesti buat janji dulu. Kalau mereka tidak sibuk, kalau mereka punya waktu, barulah bisa jalan bersama-sama. Persahabatan itu nilainya lebih dari uang, sehingga persahabatan itu perlu dijaga. Seorang sahabat menaruh kasih dalam setiap waktu, artinya tidak egois, tidak hitung-hitungan, selalu rela berkorban demi kebahagiaan bersama. Persahabatan itu harus kudus. Itu tidak berbicara masalah perselingkuhan atau penyimpangan LGBT, tetapi berbicara persahabatan yang sehat di dalam Tuhan. Seperti Daud dan Yonatan, mereka saling melindungi, saling berbagi cerita, dan saling menanggung beban. Seorang sahabat tidak suka berkhianat, menghambur cerita, atau menggosip. Tidak seorang sahabat tahu pergumulan yang dihadapi sahabatnya. Mereka saling mendoakan, saling menjaga, dan jangan anggap remeh doa orang-orang benar. Sering ada basa-basi, bantu doa ya, kalau saya berkata bertobat. Kalau Anda berkata bantu doa, percayai sepenuhnya kuasa doa itu, sehingga pertolongan Tuhan boleh kita dapatkan. Saya sendiri dapat bertahan saat ini karena banyak orang-orang yang Tuhan taruh dalam hati mereka untuk mendoakan kami. Orang-orang itu bukanlah orang penting atau orang kaya, tetapi orang-orang yang sangat sederhana, bersahaja, tetapi doa mereka didengar Tuhan. Saya bersyukur kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Seorang pengkhianat hanya mementingkan keperluannya sendiri. Bahkan demi mencapai kepentingannya, dia rela mengorbankan persahabatan. Jangan hidup egois, seolah-olah tidak memerlukan orang lain. Hidup lebih bijaksana. Belajarlah saling menolong. Untuk itulah kita dipanggil menjadi sahabat dan menolong. Kehidupan ini saling memerlukan. Jadi benar kata Galatia 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya saling menolong itu berbeda dengan memanfaatkan, tetapi untuk memenuhi hukum Kristus. Kalau sahabatmu memutuskan persahabatan, jangan bersedih. Kasih manusia memang terbatas. Tuhan yang memiliki kasih yang tidak terbatas. Jangan bersahabat dengan dunia dan jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry.